Oke, boleh sharing cerita dong pengalaman yang kira-kira tidak bisa dilupakan pada saat overland. Mungkin dari Om Is dulu deh. Oh ya, jadi saya punya pengalaman itu 2004 saya ke Tambora, ke Gunung Tambora. Kemudian waktu itu tidak ada ranger. Ranger itu apa ya? Polisi hutan. Polisi hutan. Jadi saya main naik aja ke atas. Terus? Kemudian saya hanya menemuin penggembala sapi. Kan biasanya kalau di daerah sana sapi itu liar ya. Ya. Liar, kemudian saya naik ke atas. Setelah naik ke atas saya kejebak. Jadi di sana itu kan pasir, pasir ya, bukan tanah yang pasir. Kemudian tuh jalan air. Jadi saya kejeblos di situ sampai malam. Sampai malam kebetulan dua-duanya lagi sama anak saya. Jadi 2 mobil waktu itu. Dan akhirnya si penggembala itu baik hati, dia turun ke bawah nyari ranger. Jadi kita ditolong mereka untuk bisa keluar dari jebakan tadi gitu. Jadi ya sampai jam 2 malam kita berusaha untuk bisa naik ke jalan normal. Makanya setelah itu saya siapkan semua mobil overland saya dengan winch, dibantu winch. Itu aja sih. Jadi itu yang memori yang selalu saya ingat gitu ya. Tidak Karena bisa dilupakan betul, karena kebetulan juga amunisi untuk makan, air semuanya juga sudah menipis gitu pada saat itu. Itu aja. Persoalannya adalah bersama anak ya, Bersama khawatir anak juga ya Om istri, Is betul, ya. iya. Oke. Kalau boleh tahu terjebak berapa jam pada saat itu Om Is? Lumayan juga habis setelah maghrib sampai jam 2 malam itu. 8 jam. 8 jam Nunggu gelap, ranger datang. betul. Astagfirullahaladzim. Karena kan 10 kilo aja mereka bisa berjam-jam kan jalannya luar biasa gitu. Betul. Oke, itu pengalaman dari Om Is. Kalau Bang Eri? Kalau saya sih waktu di Sumba ya, jadi waktu di Sumba itu kan kita dari air terjun Tanggedo itu mau ke Endapayami, kita rencana camping di situ. Nah kita lihat map, wah ada jalan pintas nih ke sini, cuma 12 kilo waktu itu. Kalau misalnya lewat jalan utama itu muter 100 kilo. Udahlah lewat sini kita lebih cepat. Nah, kita masuk situ, taunya jalannya hilang karena kena air kan. Nah, udah waktu itu 7 mobil udah masuk situ. Kita mau balik lagi udah jauh, kita lanjutin terus. Nah, pas lagi jalan itu tiba-tiba di tengah-tengah ada pintu gerbang gitu. Itu gerbang. Ini rumah siapa gitu kan, kayak gerbang rumah gitu. Gitu. Akhirnya ada orang gitu. Pak, saya izin lewat. Oh iya silahkan. Katanya udah dibuka nih. Kita masuk gitu kan. Masuknya lama itu mungkin ada sekitar 3 jam kita tuh. Jalan, ketemu gerbang lagi. Oke. Nah, dibuka lagi. Terus dibuka. Wah, berarti kita lewatin rumah orang itu, halaman orang tadi. Itu sampai bingung saya, ini tuh rumah sebesar apa Siapa? coba. 3 jam kita di dalam. Gitu, jalan-jalan. Tahunya ketemu gerbang, wah pintu ke pintu. Gila ini orang kaya banget gitu kan. Oke. Nah, itulah waktu itu di situ, wah, ini ada ya di daerah Antah Berantah, orang tanah segini luasnya, dia sangat kaya. Coba kalau di Jakarta, kayak apa dia? Kayak apa itu? Sekaya apa itu Iya. ya? Nah itu, jadi Sumba itu buat saya jadi sangat berkesan sekali ya gitu. Di sana orang bisa segitu punya tanah segitu luasnya dan gak ada orang gitu. Sumba tuh sepi gitu. Jadi orang itu dari rumah itu ke rumah lain tuh nggak tahu di mana ada rumah lagi. Tapi tidak ada rumah di dalam situ. Rumahnya cuma satu, rumah orang itu yang punya. Bayangin dia mungkin rumahnya sebesar 1 kelurahan. Nah RT-nya cuma dia, RW-nya dia, lurahnya dia gitu kan. Warganya dia. Indonesia tuh, waduh kata saya. Nah itulah makanya saya sangat berkesan main ke Indonesia Timur, ke pelosok itu sampai kaget gitu. Jadi, Indonesia sih sangat luas gitu ya dibandingin Jakarta yang crowded. Di sana rumah, tanah luas-luas tapi sayang gitu nggak dipakai apa. Itulah makanya sangat berkesan sekali waktu saya ke Sumba. Sangat berkesan, 3 jam dari gerbang ke gerbang. Iya. Rumahnya cuma satu. Rumahnya satu. Tapi lahannya itu sangat luas. Coba seluas apa 3 jam coba. Oh itu luas banget kayaknya Bang ya. Baru itu saya. Oh, keren. Bang Ben, pengalaman yang tidak pernah dilupakan hingga saat ini pada saat overland.
Indonesia itu diperkaya dengan alam yang sangat indah. Setuju. Ya, karena Indonesia itu salah satu yang memiliki salah satu negara yang memiliki alam yang indah. Makanya saya itu menikmati alam Indonesia. Nah, salah satunya yang saya nikmati itu di wilayah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kenapa Bang Ben? Waktu itu saya jalan ke Sumatera Barat tuh di daerah Bukit Tinggi, saya masuk ke bawah itu namanya Ngarai. Ngarai. Ngarai itu lembah gitu. Kalau di Padang itu namanya Ngarai Sianok namanya. Ngarai Siano. Nah, di situ di Ngarai itu kita turun sampai nyari sumber air. Nah, pas ketemu sumber air, disitulah kita camping. Jadi mandi pertama kali air keluar dari bumi, kita mandi di situ. Bening sekali, jernih, seger. Dan air itu kita minum aja langsung nggak apa-apa. Langsung tanpa perlu dimasak. Iya, tanpa perlu dimasak. Kita minum di situ, mandi di situ, nyuci pakaian di situ, masak di situ. Karena airnya bening sekali, ngalir terus. Bahkan kalau kita lagi iseng, kita duduk bawa kursi ke dalam air sungai kan rendah itu. Kita ngopi di atas itu, ambil air, masak langsung. Masak air, bikin kopi, diseduh kopi, langsung kita minum. Itulah indahnya alam Indonesia. Waduh, langsung terbayang ini keindahan alam Indonesia ini kalau dari sejuk di cerita-cerita Bang Ben, Bang Heri, dan Om Is. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk kegiatan dari Overland ini sendiri kan untuk Land Cruiser udah lama ya. Baru-baru ya kurang lebih bisa dikatakan 2 tahun terakhir udah mulai mungkin banyak yang mengaplikasikan, tapi bukan mobil Land Cruiser ya. Ini sebenarnya untuk fenomena bisa dikatakan tinggal stay di mobil itu sebenarnya dari tahun berapa sih kalau misalkan menurut pemantauan Bang Ben? Kalau yang lebih viralnya sekarang ya, lebih hotnya lah sekarang, semenjak COVID lah. Setelah COVID? Ya, Oke. kan orang udah menjauhi kehidupan ramai, kemudian orang pengen menyendiri, mungkin udah bosan di rumah, isolasi di rumah, orang pergi sendiri ke alam bebas, seperti itu. Di alam bebas mereka masak sendiri, tidur bareng-bareng mereka-mereka aja gitu. Semenjak COVID lah kalau saya rasa sekarang. Bahkan yang ikut ke alam bebas itu udah banyak sekarang. Bahkan bukan kendaraan Land Cruiser saja. Kendaraan yang 4x2 juga udah banyak yang menikmati. Bahkan sekarang lagi rame-ramenya tuh. Kendaraan-kendaraan biasa. Pergi camping, pergi kemana-mana, menikmati alam. Karena memang alam Indonesia ini memang diciptakan sangat indah buat Indonesia. Jadi nggak perlu kemana-mana, nikmatilah Indonesia. Setuju. Negara kita sendiri. Setuju. Tapi jujur saya iri. Karena kenapa kalau misalkan pakai Land Cruiser untuk keliling Indonesia itu nggak perlu hotel, ya, betul ya, nggak perlu hotel. Kenapa? Tapi tergantung modifikasinya, ya. Ya setidaknya minimal ada tenda untuk bisa istirahat dan juga ada kompor ya, ada kompor, ada shower juga tadi kayaknya aku lihat sudah dimodifikasi sebagai shower. Mungkin untuk terakhir bisa closing statement Bang Ben, Bang Heri, dan Om Is dari teman-teman TLC sendiri bisa sharing ataupun menggambarkan kenikmatan menjelajahi Indonesia dengan Land Cruiser ini seperti apa? Bisa dari Bang Ben terlebih dahulu? Oke, bagi saya sih tagline saya ya, yaitu jangan sampai menua tanpa ada cerita Overland. Jadi nikmatilah perjalanan-perjalanan, nikmatilah keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia, nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Dengan apa? Kita menikmatinya di alam bebas yang ada di Indonesia. Kapan lagi? Kalau sudah tua udah susah, ngegas lagi kita. Udah susah, karena udah perlu bantuan orang lain lagi kalau untuk mau menikmati. Jadi pada saat muda inilah. Makanya saya pakai tagline-nya, jangan sampai menua tanpa ada cerita Overland. Jangan sampai menua tanpa ada cerita. Nice. Bang Heri. Ya kalau saya sih selama Overland ini
Jadi begitu nyobain camping gitu Pak, itu tuh semua lepas gitu, apa beban pikiran gitu. Dan yang saya rasakan gitu, setelah saya melakukan overland sering jalan, penyakit nggak ada gitu. Jadi yang namanya teman-teman saya seumur saya gitu kan udah mesti minum obat darah tinggi lah atau apa. Nah saya tuh nggak ada sama sekali. Saya selalu medical check up bagus gitu. Itu semenjak melakukan overland tuh, bagus semua. Rapot saya bagus semua, iya. Makanya jadi kecanduan. Terus sama keluarga semakin dekat gitu. Karena kebetulan kan istri saya juga sangat suka overland gitu. Kalau dulu waktu zaman off-road kan jalan sendiri, istri kan nggak ikut. Terus istri pengen beli kulkas, saya beli shock breaker kan gitu. Ini jadi ribut nih gitu. Kalau sekarang kan sama istri mau beli tenda, oh ya udah beli. Oh mobilnya nggak enak, shocknya mesti beli. Beli juga. Gitu. Jadi lebih enak lah, lebih tenang gitu kan. Jadi ya kebetulan bisnis juga sudah bisa di remote gitu kan. Jadi ya udahlah kita sekarang menikmati alam Indonesia. Alam Indonesia mungkin sampai berapa tahun lagi masih belum bisa tereksplor semua karena banyak sekali yang baru. Setuju. Makanya ya kita harus terus overland dan mobilnya harus yang benar-benar proper dan kuat, yaitu Land Cruiser. Land Cruiser 4x4 sama dengan 16. Oh salah. Om Is? Kalau dari saya mungkin saya boleh promosi sedikit ya. Boleh. Jadi mengajak teman-teman pecinta, penikmat, dan pemerhati untuk gabung dengan kami. Tadi kan seru sekali ya teman-teman cerita mengenai overland gitu ya. Jadi kalau overland sendiri kan mungkin agak agak kurang berani. Tapi kalau dengan kami ini kan sudah tahu, jadi bagi pemula atau apa kan bisa gabung. Mungkin itu saja, nanti bisa dikontak di IG kami, di DM nanti kita akan follow up. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Oke, menarik sekali tema episode kita pada hari ini, yaitu adalah 4x4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus beli Toyota Land Cruiser ya, betul ya Bang Ben ya? Oke, tapi kalau misalkan memang masih banyak informasi yang ingin digali, sudah di-spill langsung saja ke akun Instagramnya @tlci Jaya Raya. Nanti yang langsung di follow up sama Om Is. Baiklah, akhir kata terima kasih banyak Bang Ben, Bang Eri, Om Is atas waktunya sudah berbincang bersama Ototek. Dan sampai jumpa di episode Ototek selanjutnya. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Arsadi pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.